Halo semua, perkenalkan nama saya Fadlur Rahman Mufid atau biasa dipanggil Mufid. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan 3 rekomendasi film atau serial Netflix versi saya sendiri yang harus kalian tonton. Apa saja serial dan film-filmnya? Langsung saja kita ke videonya. These are cool. No, they're not. We're taking advantage of you. Not her. Di rekomendasi saya yang pertama ada film yang bernama Superstore. Serial televisi Superstore sendiri mengisahkan kehidupan sehari-hari para karyawan di Cloud9, sebuah toko besar retail besar di Amerika Serikat. Fokus utamanya adalah interaksi antar karakter serta dinamika yang muncul di tempat kerja. Berikut adalah alur Superstore. Cloud9 sendiri merupakan toko serba ada yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang elektronik. Toko ini menjadi latar utama tempat para karyawan bekerja. Dalam segala peristiwa yang terjadi berpusat di toko tersebut, Cloud9 dipimpin oleh seorang manajer toko dengan beberapa karyawan yang bertanggung jawab atas berbagai tugas operasional. Tokoh utama dalam serial ini tersendiri adalah Amy Sosa, seorang asisten manajer yang akhirnya diangkat menjadi manajer toko. Amy digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan tangguh. Meskipun seringkali harus berhadapan dengan berbagai tantangan di tempat kerjanya, baik dari sesama karyawan maupun dari kebijakan perusahaan yang terkadang tidak adil. Jonah Sims, seorang karyawan baru yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi, seringkali mencoba memperkenalkan ide-ide baru yang idealis namun tidak selalu berhasil diimplementasikan. Selain Amy dan Jonah, ada juga Dina Fox yang merupakan asisten manajer dengan sikap yang tegas dan disiplin tinggi. Dina seringkali terlibat dalam konflik dengan karyawan lain, tapi juga memainkan peran penting dan menjaga keteraturan di toko. Dan seperti karakter lainnya, contohnya seperti Garrett McNeil, seorang penyiar pengumuman di toko yang sarkastik, serta Sean Lee, seorang remaja yang bekerja paruh waktu sambil mengurus anaknya, menambah dinamika dalam interaksi antara karyawan. Superstore sendiri dikenal karena unsur komedi dan situasinya yang seringkali berasal dari masalah sehari-hari di lingkungan kerja. Konflik sering muncul dari perbedaan kepribadian antara para karyawan, serta dari keputusan manajemen pusat yang kadang-kadang tidak realistis. Sebagai contoh, ada episode di mana perusahaan menerapkan sistem otomisasi yang mengancam keberadaan pekerjaan karyawan, atau saat toko harus menangani lonjakan pengunjung karena diskon besar-besaran. Selain berfokus kepada komedi, Superstore sendiri juga menyinggung beberapa isu sosial dan ekonomi yang relevan. Serial ini menyoroti masalah upah dan minimum, kondisi kerja yang kurang adil, serta ketidakstabilan ekonomi yang dihadapi oleh karyawan toko retail. Cloud9 sendiri sebagai perusahaan besar seringkali digambarkan mengutamakan keuntungan dibandingkan kesejahteraan pekerjanya. Hal ini mencerminkan realitas yang dihadapi oleh beberapa pekerja di sektor retail. Meskipun sering terjadi konflik, para karyawan di Cloud9 juga membentuk hubungan persahabatan yang kuat. Mereka saling mendukung dan menghadapi masalah di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Hubungan antara Jonah dan Amy yang berkembang dari pertemanan menjadi lebih romantis seiring berjalannya waktu menjadi salah satu alur cerita yang paling menonjol dalam serial ini. Selain itu, momen-momen kebersamaan di ruang istirahat seringkali menampilkan interaksi yang menunjukkan solidaritas mereka sebagai sebuah tim. Selama perjalanan serial ini, para karakter mengalami perkembangan yang signifikan. Amy yang awalnya hanya bekerja sebagai assistant manager yang berusaha menyeimbangkan pekerjaannya dengan kehidupan keluarganya, akhirnya tumbuh menjadi pemimpin yang tegas dan berwawasan luas. Jonah yang awalnya idealis dan kurang berpengalaman di dunia kerja, belajar untuk menyesuaikan diri dengan realitas yang dihadapi oleh para karyawan retail. Perubahan-perubahan ini memberikan kedalaman pada karakter dan menambah daya tarik serial ini. Serial Superstore tersendiri bukan hanya sekedar komedi situasi, tetapi juga menyentuh berbagai tema yang lebih dalam terkait dengan berbagai kehidupan di tempat kerja, hubungan antara manusia, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang relevan dengan dunia retail. Melalui humor dan kisah-kisahnya yang menghibur, Superstore memberikan gambaran tentang tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh pekerja dalam lingkungan toko yang serba dan padat. Di rekomendasi yang kedua, ada The Queen's Gambit. The Queen's Gambit adalah serial televisi yang diadaptasi
dari novel karya Walter Tevis, menceritakan perjalanan hidup seorang gadis jenius dalam permainan catur bernama Elizabeth atau Beth Harmon. Serial ini tidak hanya menyoroti perkembangan karir Beth sebagai pemain catur, tetapi juga menggali-gali isu terkait kecerdasan, ketergantungan, dan perjuangan pribadi. Berikut adalah alur cerita The Queen's Gambit. Serial ini dibuka dengan adegan Beth Harmon, seorang gadis yatim piatu yang tinggal di sebuah panti asuhan di Kentucky pada tahun 1950-an. Kehidupan Beth di panti asuhan tidaklah mudah dan ia menghadapi berbagai tantangan emosional. Pada usia 9 tahun, Beth secara tidak sengaja bertemu dengan Mr. Sable, seorang petugas kebersihan di panti yang memperkenalkannya pada permainan catur. Mr. Sable melihat potensi luar biasa dalam diri Beth dan mulai mengajarinya dasar-dasar permainan catur tersebut. Di panti asuhan, Beth dan anak-anak lainnya diberi obat penenang sebagai bagian dari rutinitas harian. Obat ini memiliki efek yang membuat Beth mulai mengalami ketergantungan pada zat tersebut. Namun, ironisnya, obat penenang ini juga memicu Beth untuk membayangkan permainan catur di pikirannya, yang semakin meningkatkan kemampuannya dalam bermain catur secara visual dan strategis. Ketergantungan kepada obat penenang, terutama di masa kecil, dapat memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan mental dan fisik seseorang. Ketergantungan tersebut dapat menyebabkan kecanduan, mengganggu fungsi otak, dan memicu gangguan emosional. Kisah Beth menggambarkan perjuangan untuk mengatasi kecanduan yang pada awalnya membantu kecemerlangannya di catur, tapi kemudian mulai mengancam kesehatannya. Setelah diadopsi oleh keluarga Whitley, Beth mulai beradaptasi dalam turnamen catur lokal dan meraih kemenangan. Karirnya berkembang pesat dan ia mulai dikenal sebagai salah satu pemain catur wanita terbaik di dunia. Beth terus mendalami permainan ini, mengasah taktiknya, dan mempelajari gaya bermain lawan-lawannya. Ia juga mulai mengikuti turnamen-turnamen besar di Amerika Serikat dan internasional. Di dunia catur profesional, setiap langkah dihitung dengan hati-hati. Beth belajar dan menerapkan berbagai strategi catur seperti The Queen's Gambit, sebuah pembukaan catur yang berusaha mengendalikan pusat papan dengan mengorbankan pion. Permainan catur tingkat tinggi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang taktik permainan akhir dan psikologi lawan. Di balik cemerlangannya sendiri sebagai pemain catur, Beth juga menghadapi berbagai konflik pribadi. Ia mengalami kesepian, tekanan emosional, dan hubungan yang rumit dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk ibu angkatnya, teman-teman caturnya, dan mentor-mentor yang ia temui sepanjang karirnya. Sementara Beth unggul di papan catur, ia harus berjuang keras untuk menjaga keseimbangan emosional dalam kehidupan pribadinya. Puncak cerita terjadi ketika Beth bertanding melawan Vasily Borgov, seorang grandmaster catur dari Uni Soviet yang dianggap pemain terbaik di dunia saat itu. Pertandingan ini juga merupakan tantangan terbesar dalam karir Beth, dan ia harus menggunakan seluruh pengetahuan serta keterampilannya untuk bisa mengalahkan Borgov. Pada saat yang sama, Beth berusaha untuk membebaskan diri dari ketergantungannya pada obat dan minuman keras, serta menemukan keseimbangan diri dalam hidupnya. Hingga akhirnya, Beth berhasil mengalahkan Borgov dan menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan hanya merupakan puncak dari karir catur Beth, tetapi juga melambangkan kemenangan pribadinya atas ketergantungan dan perjuangan mental yang ia hadapi. Ia pun akhirnya menemukan ketenangan dalam dirinya, bebas dari kecanduan, dan kembali mencintai catur bukan hanya sebagai alat untuk menang, tetapi sebagai sebuah seni. The Queen's Gambit bukan hanya menceritakan tentang seorang jenius catur, tetapi juga menggambarkan perjalanan kompleks seseorang dalam menghadapi tekanan mental, ketergantungan, dan tantangan hidup. Melalui serial ini, penonton belajar tentang pentingnya disiplin, fokus, pengelolaan diri dalam meraih kesuksesan, baik di bidang catur maupun dalam kehidupan sehari-hari. Shadow, you're alive! Help a brother up. We are not related. Never mind. Nah, bagi yang suka series animasi dan juga penggemar Sonic, rekomendasi saya yang terakhir ini adalah Sonic Prime.
Nah, Sonic Prime sendiri adalah serial animasi yang mengisahkan petualangan Sonic the Hedgehog dalam berbagai realitas alternatif. Sonic sebagai karakter utama harus menghadapi tantangan di dunia yang berubah-ubah dan belajar pelajaran penting tentang persahabatan, tanggung jawab, serta kepemimpinan. Sonic Prime sendiri berlatar di dunia fiksi yang dikenalkan sebagai Green Hill Zone, tempat Sonic dan teman-temannya tinggal. Sonic adalah seekor landak biru yang memiliki kemampuan berlari dengan kecepatan super. Bersama teman-temannya seperti Tails, Knuckles, dan Amy, Sonic selalu berusaha melindungi dunia dari ancaman Dr. Eggman, seorang ilmuwan jahat yang seringkali menciptakan rencana untuk menguasai dunia. Dalam episode-episode awal, Sonic sering kali merasa bahwa ia dapat mengatasi segala tantangan sendirian karena kecepatannya yang luar biasa. Namun, teman-temannya berperan penting dalam misinya. Ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya tergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada kerjasama tim. Setiap karakter memiliki kemampuan dan kelebihan yang unik, dan Sonic harus belajar menghargai peran mereka. Plot utama Sonic Prime sendiri dimulai ketika Sonic terlibat dalam pertarungan dengan Dr. Eggman yang berusaha menguasai sebuah artefak kuat yang dikenal sebagai Paradox Prism. Sebagai pertempuran tersebut, Sonic secara tidak sengaja memecahkan Paradox Prism yang menyebabkan terbentuknya multiverse atau berbagai dimensi alternatif. Sonic kemudian terlempar ke berbagai realitas yang berbeda, yang semuanya memiliki versi alternatif dari dunia asalnya. Konsep multiverse sendiri adalah ide bahwa banyak alam semesta yang eksis secara paralel, masing-masing dengan sejarah, hukum fisika, dan kejadian yang mungkin berbeda satu sama lain. Dalam konteks ilmiah, multiverse adalah salah satu teori dalam fisika teoretis. Meskipun belum dapat dibuktikan secara eksperimental, di Sonic Prime, Sonic sendiri mengalami realitas berbeda yang memiliki versi alternatif dari teman-temannya, seperti dunia yang dikuasai versi tirani dari Dr. Eggman. Selama petualangannya, Sonic menemukan berbagai versi dunia yang berubah-ubah. Setiap dunia memiliki karakteristik dan tantangannya sendiri, dan Sonic harus menyesuaikan strategi dan pendekatannya di setiap realitas. Misalnya, di satu dunia, ia bertemu dengan versi futuristik dari Green Hill yang dikendalikan oleh teknologi dari Dr. Eggman. Di dunia lain, Sonic menemukan bahwa teman-temannya memiliki kepribadian dan peran yang berbeda dari yang ia kenal. Di sepanjang serial, Sonic bertemu dengan berbagai versi alternatif dari teman-temannya, seperti Tails yang lebih mandiri dan tangguh di satu dunia, atau Knuckles yang lebih bijak di dunia lainnya. Meski berbeda, Sonic belajar bahwa inti dari hubungan mereka tetap sama, kepercayaan dan dukungan satu sama lain. Sonic juga menyadari bahwa walaupun ia sering bertindak sendiri, kekuatan sejatinya berasal dari persahabatan yang ia jalin. Sepanjang cerita, Sonic dihadapkan pada konsekuensi dari tindakannya. Misalnya, ketika ia secara tidak sengaja membacakan Paradox Prism, Sonic menyadari bahwa tindakannya memiliki dampak besar tidak hanya pada dunianya tersendiri, tetapi juga pada realitas lain. Ia harus menghadapi tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan dan mencari cara untuk menyatukan kembali dunia-dunia yang terpecah. Kisah Sonic mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan menghadapi tanggung jawab atas kesalahan adalah bagian penting dari kedewasaan. Selain itu, Sonic menunjukkan bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri. Ini adalah pelajaran penting tentang resilient dan tanggung jawab pribadi. Hingga pada akhirnya, Sonic harus mengumpulkan kekuatan dan memimpin teman-teman lamanya dan versi alternatif dari mereka. Dalam sebuah pertempuran besar melawan Dr. Eggman, Sonic menggunakan segala pengetahuan dan pelajaran yang ia peroleh dari petualangan di berbagai dunia untuk mengatasi tantangan terakhir ini. Setelah melalui banyak rintangan, Sonic berhasil menyatukan kembali realitas yang terpecah dan mengembalikan keseimbangan dunia. Sonic Prime adalah serial yang tidak hanya menghibur dengan petualangan yang seru dan aksi, tetapi juga memberikan kita pelajaran bahwa berapa berharganya
tentang kerjasama, tanggung jawab, adaptasi, dan persahabatan. Melalui pengalaman Sonic di berbagai dunia, penonton juga diajak untuk memahami kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan individu, tetapi juga dari dukungan dan kerjasama dengan orang lain. Jadi, barusan saja, itu dia 3 rekomendasi dari saya tentang serial dan film dari Netflix yang harus kalian tonton. Terima kasih sebelumnya setelah menonton sampai akhir. Saya Evalur Rahman Mufid atau Mufid pamit undur diri. Terima kasih semuanya.